Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu, atas segala kebaikan-Mu, atas segala anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami ini. Saatnya kami juga selalu untuk memuji, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan dimanapun kami berada, dalam keadaan apapun kami Tuhan Yesus. Kami tetap komitmen ingin selalu Tuhan menyembah Engkau dalam sepenuh hati kami Tuhan Yesus. Karena kami mengetahui perjalanan hidup ini penuh dengan liku-liku, penuh dengan tipu muslihat. Bersama Engkau kami akan melalui semuanya itu. Demikian juga untuk hari-hari ini dan hari mendatang Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mempunyai tujuan yang baik untuk hidup kami Tuhan. Sertai kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkati kami semuanya. Amin. Hari ini kita akan melihat satu tema, yaitu masa depan penuh pengharapan. Masa depan penuh pengharapan. Kita lihat firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Tuhan mengatakan demikian. Mengenai kamu, mengenai saudara, mengenai saya, kita semua. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Satu firman yang sangat menguatkan kita, bahwa Bapa di surga telah merancang kita. Setiap orang mempunyai rancangan masing-masing, punya satu keunikan masing-masing, punya satu kelebihan masing-masing seperti itu. Makanya dikatakan bahwa ciptaan Tuhan itu adalah sempurna adanya. Kemudian dia juga dikatakan di dalam kata-kata itu, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Untuk, berarti belum diberi saudara, untuk diberikan. Untuk diberikan itu adalah sesuatu kita semua ada yang harus kita lakukan untuk memberikan kepada kita semua hari depan yang penuh pengharapan demikian itu. Jadi bukan sesuatu yang gratis, saudara. Bukan sesuatu yang enak-enak saja langsung diberikan demikian untuk memperoleh masa depan yang penuh pengharapan demikian itu. Banyak kali kita merasakan bahwa kalau kita sudah menjadi seorang Kristen, sudah dibaptis, mungkin juga sudah melayani Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa, sudah cukup. Padahal rancangan tersebut adalah sesuatu yang dari awal sampai akhir tidak pernah stop di tengah, saudara. Dalam perjalanan tersebut, mungkin dalam perjalanan dari awal atau sekarang ini sampai nanti akhir itu banyak hambatan di tengah. Seperti perjalanan kita, mungkin perjalanan jauh demikian itu. Kita mungkin dihadapkan pada harus berhenti beberapa kali, 2, 3, 4, bahkan jumlah yang tidak bisa kita tentukan, saudara. Penghentian-penghentian ini adalah bukan sesuatu yang untuk menggagalkan masa depan kita yang penuh pengharapan itu. Karena Yesus tahu, Bapa di surga tahu, Dia mengirimkan seorang penolong yang lain untuk kita. Supaya kita belajar, supaya kita ditolong, supaya kita dihiburkan, supaya kita diberikan kekuatan. Satu yang indah bukan, saudara? Bahwa kita adalah orang-orang yang untuk memperoleh demikian itu. Dikasih seorang penolong demikian itu. Jadi dikatakan bahwa harus ada sesuatu yang kita lakukan. Artinya adalah perjalanan kita itu menuju untuk sesuatu masa depan, untuk pengharapan itu. Kita harus mengerti apakah itu tujuan tersebut. Bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, itu adalah tugas kita semua. Makanya kita diajarkan melalui firman Tuhan. Kita diberikan satu
pencerahan pada waktu kita belajar firman Tuhan, pada waktu kita menjadi pelaku firman Tuhan, apalagi dibukakan terus demikian itu. Juga dikatakan bahwa perjalanan itu kita mungkin bisa stop 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Kita sudah siap, sudah menyiapkan semuanya itu, kemungkinan-kemungkinan itu. Makanya semua disiapkan oleh Yesus, firman-Nya itu. Bahwa siapa yang berbeban berat datang kepada Yesus, seperti itu, saudara. Supaya kita adalah orang-orang yang tidak putus asa, tidak cepat menjadi lemah, tidak cepat menjadi satu punya pikiran yang buntu, walaupun ada di depan kita itu tembok yang besar, seperti itu. Tetap bersama Kristus ada jalan keluar. Tetap di situ ada sesuatu kekuatan, kuasa Allah yang bisa meruntuhkan semuanya itu. Yang penting, saudara, untuk mencapai satu tujuan itu, kita punya namanya pedoman, panduan-panduan. Sehingga pada waktu kita dihentikan oleh sesuatu yang harus kita berhenti, baik itu masalah, baik itu persoalan, apapun, saudara, kita tetap punya pedoman, harus ke sini, terus jalan. Terkadang memang kita suka mencari alternatif lain, itu yang salah, saudara. Karena perjalanan masih jauh untuk mencapai satu kemenangan tersebut, mencapai masa depan yang penuh pengharapan itu, akhirnya kita adalah orang-orang yang mencari alternatif lain. Kuasa-kuasa ilah-ilah lain yang demikian itu, saudara. Itu yang mengaburkan, yang membuat kita adalah tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Kita lari dari rancangan Tuhan, saudara. Seperti itu. Bahayanya kalau kita teruskan tanpa sadar, tanpa teman sekeliling kita. Karena kita telah menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Kita menyendiri, saudara. Sehingga akhirnya kita tersesat. Jadi kita harus satu pegangan firman Tuhan. Ataupun itu kita belajar dari pengajaran satu gereja. Ataupun kita belajar dari firman Tuhan itu sendiri, perkataan Tuhan sendiri, sehingga kita terus diingatkan. Begitu, saudara. Kita akan melihat satu firman Tuhan lagi, saudara. Di dalam Yosua 1 ayat 7, Yosua 1 ayat 7 berkata demikian, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Satu peringatan dari kitab Yosua 1 ayat 7 ini sangat luar biasa, saudara. Supaya kita tetap fokus pada tujuan kita. Jangan ke kanan, ke kiri seperti itu. Terkadang mungkin melenceng, saudara, ya. Ke kiri, ke kanan seperti itu. Tapi cepat-cepat kembali kepada jalur kita seperti itu. Terkadang kita terkecoh dengan tipu muslihat dunia ini, dengan segala kemewahan dunia ini, dengan segala kenikmatan dunia seperti itu. Firman Tuhan mengatakan bahwa jangan kita menyimpang ke kanan atau ke kiri, saudara. Supaya kita beruntung, apa maksudnya beruntung, saudara? Beruntung adalah kita tidak tersesat, kita tidak sampai menyimpang daripada tujuan kita itu. Yang dikatakan bahwa masa depan penuh harapan, saudara. Masa depan penuh harapan adalah sesuatu yang kita dijanjikan oleh Tuhan sendiri, supaya kita bisa meraihnya. Makanya Paulus juga mengatakan bahwa sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Dia sudah mencapai itu, saudara. Supaya mencapai semua perjalanan tersebut. Bagaimana dengan kita, saudara? Mari kita adalah orang-orang yang selalu bertindak, selalu hati-hati, mempertimbangkan setiap tindakan kita. Jangan terburu-buru mengambil satu keputusan.
Kalau saudara mungkin dikecewakan dalam pelayanan kita ataupun apapun dalam hidup ini, jangan terburu-buru mengambil keputusan, saudara. Bawa kepada Kristus, bawa dalam doa semuanya itu. Karena kita punya tujuan yang jelas. Tetap fokus. Percayalah saudara. Saudara akan mengalami hari-hari yang berkemenangan dan dapat menyongsong masa depan yang penuh pengharapan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap kami yang mempunyai hati yang taat kepada firman-Mu. Terkadang kami pada waktu membaca firman-Mu, kami tidak mengerti Tuhan. Karena kami tahu firman itu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti Bapa. Pimpinlah kami Roh Kudus untuk mampu melakukannya. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan dalam karier, studi keuangan, masalah keluarga, kesehatan apapun juga, termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atas kita semua. Dan kekuatan kasih Tuhan semuanya bagi orang percaya kepada Tuhan membukakan pintu-pintu berkat pada kita semua. Serta damai sejahtera Allah menaungi kita semua. Saudara yang terkasih, jikalau ada yang sakit, tumpangkan tangan di bagian yang sakit, supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.